Sahabatku, pernahkah kamu merasa ada bara api dalam dirimu, membakar begitu kuat, begitu buas? Bara itu bernama nafsu. Pertanyaannya, apakah bara itu menghangatkan, atau justru membakar habis dunia kita? Kita hidup di zaman yang penuh gejolak. Setiap hari, kita mendengar berita kekerasan, kehancuran. Rasanya seperti dunia ini sedang runtuh perlahan, bukan? Pernahkah kamu berpikir, dari mana semua ini bermula? Apakah ini takdir? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi, yang menggerakkan semua roda kehancuran ini? Jauh di lubuk hati, kita tahu jawabannya. Ia ada dalam diri kita sendiri. Ia ada dalam setiap jiwa manusia. Dengarkanlah sahabatku, firman Tuhan pernah berujar, karena semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini bukan sekadar kutipan, ini adalah cermin, teman seperjuangan. Cermin yang menunjukkan inti dari segala kegelapan yang kita lihat, keinginan nafsu. Ia membisiki kita, membuat kita ingin lebih dan lebih lagi. Saat nafsu itu tidak terkendali, ia berubah. Ia bukan lagi sekadar keinginan, tapi menjadi tuntutan. Tuntutan untuk memiliki, untuk menguasai, untuk diakui. Dan ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kekerasan. Ya, sahabatku, kekerasan lahir dari rahim nafsu yang lapar. Nafsu akan kekuasaan melahirkan penindasan. Nafsu akan kekayaan memicu korupsi dan penipuan. Nafsu akan pengakuan diri menghancurkan orang lain demi kepentingan pribadi. Ingatlah kisah-kisah di sekeliling kita. Seorang anak yang marah karena tak bisa punya apa yang temannya punya, berujung perkelahian. Sebuah negara yang ingin menguasai sumber daya, berujung perang saudara. Semua bermula dari benih nafsu yang dibiarkan tumbuh liar, tanpa kendali. Nafsu itu seperti ombak, datang pelan, kadang indah, tapi jika tidak kita pahami kekuatannya, ia bisa menghanyutkan kita, menyeret kita ke dalam pusaran kekerasan yang tak berujung. Kita melihatnya di mana-mana, bukan? Kebencian yang menyebar, pertengkaran kecil yang membesar, hingga kehancuran besar yang tiada tara. Dunia ini, teman seperjuanganku, seringkali terasa seperti kiamat kecil yang terjadi setiap hari. Kehilangan kemanusiaan, hilangnya empati. Semua ini adalah buah dari nafsu yang mendominasi, dari hati yang tidak lagi dikendalikan oleh kasih, melainkan oleh ego. Kita terjebak dalam lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri. Tapi, apakah kita harus menyerah? Apakah ini akhir dari segalanya? Tentu saja tidak, sahabatku. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah janji. Ini adalah kekuatan yang diberikan kepada kita. Kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Tuhan memberikan kita akal sehat, hati nurani, dan yang terpenting, kasih. Kasih yang mampu meredam setiap kobaran nafsu. Kasih yang mampu mengubah bara api menjadi kehangatan, bukan kehancuran. Kalahkan nafsu itu dengan kasih. Lawan kekerasan itu dengan kebaikan. Mulai dari dirimu sendiri, sahabatku. Dari setiap pilihan kecil yang kamu buat. Apakah kamu akan membiarkan nafsumu menguasai? Ataukah kamu akan mengendalikannya dengan kebijaksanaan dan kasih? Pilihlah jalan terang itu. Pilihlah jalan kasih. Karena di sana, di jalan itu, ada harapan. Harapan akan dunia yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Harapan akan akhir zaman yang bukan kehancuran, melainkan kemenangan spiritual. Kemenangan atas nafsu, kemenangan atas kekerasan. Ingatlah ini baik-baik. Nafsu adalah api, kasih adalah air. Pilihlah mana yang ingin kamu nyalakan, atau kamu padamkan. Mari kita sebarkan kasih, bukan kebencian. Mari kita tunjukkan bahwa meskipun nafsu bisa melahirkan kekerasan, kasih Tuhan jauh lebih kuat untuk menciptakan kedamaian. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk meredam nafsu dan menyebarkan kasih? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Aku ingin mendengar kisahmu. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hati ini kosong, seolah ada yang kurang, padahal semua tampak baik-baik saja? Pernahkah terbayang, ada sebuah kekuatan dalam diri kita yang justru menarik kita menjauh dari Dia yang paling mencintai? Dulu, aku pun sering begitu. Merasa hampa, meski genggaman materi kian erat. Merasa tak tenang, walau segala yang dunia tawarkan sudah kudapat. Kamu tahu teman, itu semua berawal dari satu hal. Nafsu. Ya, nafsu yang seringkali kita anggap biasa, nafsu yang perlahan-lahan menguasai, nafsu yang tanpa sadar menjauhkan kita dari Tuhan. Ini bukan sekadar ceramah, ini bisikan dari hati, kawan seperjuangan. Lihatlah sekeliling kita sekarang. Segalanya bergerak begitu cepat, seolah tak ada waktu untuk berhenti sejenak, merenung,
atau sekadar menengadah. Dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang mempesona, bukan? Gemerlap harta, kenikmatan sesaat, pujian yang melambung, kekuasaan yang membutakan, semua itu bagaikan fata morgana di gurun pasir. Semakin dikejar, semakin jauh pula ia pergi. Dan tahukah kamu, semua itu adalah wujud nafsu yang sedang menari-nari di hadapan kita. Nafsu untuk memiliki lebih, nafsu untuk diakui, nafsu untuk merasakan kenikmatan duniawi tanpa batas. Aku ingat sekali, ada seorang teman yang dulunya begitu rajin ke gereja, tak pernah absen di kelompok sel. Tapi perlahan, ia terbius oleh ambisi. Ingin punya jabatan tinggi, ingin punya rumah megah, ingin punya segalanya. Pelan-pelan, waktu doanya berkurang, waktu untuk firman Tuhan terganti oleh jadwal rapat, dan waktu untuk bersekutu terganti oleh pertemuan bisnis. Ia mengejar sukses versi dunia, dan ia berhasil. Tapi wajahnya kini tak pernah memancarkan kedamaian yang sama seperti dulu. Ada kehampaan di matanya. Ia telah menjauh, karena nafsunya akan dunia lebih besar dari kerinduannya akan Tuhan. Ini bukan kisah unik, bukan? Mungkin kamu pun pernah melihatnya, atau bahkan merasakannya sendiri. Firman Tuhan sendiri telah mengingatkan kita berulang kali. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ini, sahabat, seperti cermin yang memantulkan kondisi hati kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini adalah 3 pilar utama nafsu yang seringkali kita biarkan menancap dalam-dalam di jiwa. Mereka berbisik, kamu butuh ini, kamu pantas mendapat itu. Lihatlah, kamu lebih hebat dari mereka. Bisikan-bisikan manis yang justru meracuni. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tepi jurang, dengan satu tangan menggenggam erat tangan Tuhan, dan tangan yang lain tergoda meraih sebuah berlian yang berkilauan di ujung tebing. Berlian itu adalah simbol nafsu duniawi. Awalnya, kamu pikir bisa meraih keduanya, tapi semakin kamu mengulurkan tangan untuk berlian itu, genggamanmu pada tangan Tuhan semakin longgar, semakin tidak kuat. Dan suatu saat, jika kamu terlalu fokus pada berlian, kamu akan melepaskan tangan Tuhan sepenuhnya, terjatuh, dan terjerembab dalam kegelapan. Itulah gambaran pahitnya. Nafsu akan membuat kita buta, kawan. Buta akan bahaya, buta akan firman, buta akan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Dunia ini diambang akhir zaman, begitu kata banyak orang. Tanda-tanda kian nyata. Tapi tahukah kamu, salah satu tanda terbesar adalah semakin dinginnya kasih manusia, dan semakin merajalelanya nafsu. Lihatlah bagaimana orang-orang bersaing, saling menjatuhkan, menghalalkan segala cara demi mencapai ambisi. Lihat bagaimana konten-konten media sosial dipenuhi oleh pameran kemewahan, kesenangan sesaat dan validasi diri dari orang lain. Itu semua adalah pupuk bagi nafsu, yang membuat pohon kerohanian kita kering kerontang. Kita terlalu sibuk dengan apa yang saya dapat daripada apa yang Tuhan mau. Aku tahu, kadang sangat sulit. Pikiran kita dipenuhi tuntutan, tekanan, dan keinginan. Rasanya mustahil untuk tidak terjerat. Tapi, sahabat, jangan putus asa. Kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Tuhan tahu, kita hanyalah manusia biasa, penuh kelemahan. Yang Dia inginkan adalah hati yang mau berbalik, hati yang mau mencoba lagi, setiap hari. Bagaimana caranya kita kembali? Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari jeratan nafsu yang kian mencekik ini? Langkah pertama, yang paling sulit, adalah mengakui. Akui bahwa nafsu itu ada dalam dirimu. Akui bahwa ia telah menjauhkanmu. Lalu, berdoalah. Bukan sekadar doa lisan, tapi doa dari lubuk hati yang paling dalam. Ucapkan penyesalanmu, mintalah kekuatan, mintalah bimbingan. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Ini adalah seruan untuk introspeksi, untuk melihat ke dalam, menemukan akar permasalahan. Kemudian, mulai perbaiki prioritasmu. Letakkan Tuhan di tempat tertinggi. Cari Dia sebelum yang lain. Baca firman-Nya, renungkan setiap kata, biarkan itu mengalir ke dalam jiwamu dan menjadi kompas hidup. Ingat, firman adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Itu adalah GPS rohani kita. Dan saat kamu mulai melangkah dalam terang firman, nafsu-nafsu duniawi itu akan mulai memudar. Bukan berarti hilang sepenuhnya, tapi kekuatannya akan berkurang drastis. Kamu akan merasakan lagi kedamaian yang hilang itu. Kamu akan menemukan lagi sukacita yang sejati, yang tidak tergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa yang kamu miliki, yaitu Tuhan sendiri. Ini adalah perjuangan seumur hidup, teman. Setiap hari, kita akan diuji. Setiap hari, nafsu akan mencoba merayu. Tapi setiap hari pula, Tuhan menawarkan kemenangan. Dia menawarkan kebebasan. Jadi, teman seperjuanganku,
Mari kita bangkit. Jangan biarkan nafsu-nafsu dunia ini menarik kita semakin jauh. Jangan biarkan akhir zaman datang tanpa kita kembali ke pangkuan Tuhan. Ingatlah, kehampaan hati itu sebenarnya adalah kerinduan jiwa akan Tuhan. Kerinduan yang hanya bisa dipenuhi oleh Dia. Mari kita berani melangkah, berani berubah, ambil langkah kecil hari ini. Mungkin itu dengan meluangkan waktu 5 menit untuk doa, atau membaca satu ayat firman. Percayalah, Tuhan akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Ia tak pernah meninggalkanmu, kawan. Kamulah yang mungkin sempat menjauh. Jika kamu merasa tersentuh dengan pesan ini, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan video ini kepada teman atau keluargamu yang mungkin sedang berjuang. Karena kita semua adalah pejuang di era akhir zaman ini. Kita butuh saling menguatkan, bukan? Dan jangan lupa, untuk terus mendapatkan pencerahan dan motivasi seperti ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan setiap kali ada bisikan penguat dari Tuhan yang dibagikan di sini. Aku akan selalu ada untukmu, teman. Apakah kamu siap untuk melepaskan belenggu nafsu dan kembali berlari ke pelukan Tuhan? Jawabanmu akan menentukan jalanmu selanjutnya. Sampai jumpa di perjalanan spiritual kita berikutnya.